Itel A200, salah satu HP yang cukup viral di tahun 2026 ini. Dan lucunya, HP ini viral bukan karena kameranya, bukan karena desainnya, dan bukan juga karena performanya. Sebenarnya karena spesifikasinya sih, tapi bukan karena speknya bagus ya. Justru karena di tahun 2026 masih ada HP baru yang datang dengan RAM 3GB guys. Dan tentu saja, hal ini langsung mengundang banyak komentar dari forum teknologi di Facebook. Tapi apakah benar RAM 3GB udah nggak layak di tahun 2026? Atau in this economy kalau untuk HP harga segini, hal itu masih wajar? Nah, daripada cuma lihat speknya di postingan Facebook, di video kali ini kita bakal unboxing Itel A200 dan melihat apa sebenarnya yang ditawarkan oleh HP yang satu ini. Jadi langsung aja kita cobain sendiri guys. Untuk yang didapat, pertama di sini ada unit HP-nya guys. Tapi kita taruh dulu. Lalu kita dapat buku petunjuk dan kartu garansinya. Setelah itu kita juga dapat soft case ya, atau casing warna hitam dengan tekstur doff seperti ini. Yang finishingnya itu kayak casing 5 ribuan yang dijual di Shopee ya. Tuh lihat, tipis dan lentur banget guys. Tapi masih lumayan lah dapat gratisan ini. Kemudian kita juga masih dapat kepala charger 10 watt dengan kabel USB yang udah Type-C. Tapi kok dalam adaptornya warna putih tapi kabelnya warna oranye ya? Anomali sekali. Dan bentuk adaptornya juga kayak punya HP Samsung zaman dulu. Lalu yang terakhir ada SIM ejector yang bentuknya kotak seperti ini guys. Oke, itu aja isi dalam boxnya, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita lanjut buka HP-nya guys. Masih diplastikin kayak gini ya. Dan yang saya beli ini warna biru. Sebenarnya saya mau pilih yang warna oranye, tapi untuk varian RAM 3GB nya udah habis guys. Jadi terpaksa pilih yang ini. Tapi warnanya masih lumayan cakep sih. Kemudian untuk bagian depan ditutup stiker full, bukan plastik transparan seperti HP lain ya. Oke, stiker IMEI-nya saya kletek dulu biar backdoornya kelihatan lebih jelas. Untuk desain kameranya menggunakan frame landscape ya. Dan desain modul seperti ini tentu saja mengadopsi dari iPhone 17 Pro Max, sama seperti yang kita temui di Tecno Spark 50 dan Infinix Smart 20 guys. Lalu walaupun di sini terlihat ada dua kamera, tapi kamera utamanya itu sebenarnya cuma satu ya, dengan resolusi 13 megapiksel. Kemudian di bawahnya terdapat lampu flash. Lalu di sisi bagian bawah ada logo Itel yang dibuat timbul seperti ini. Sedangkan backdoornya masih menggunakan material plastik dengan finishing matte dan tekstur kasar kayak gini guys. Lalu di bagian atas bodinya cukup sepi ya. Di sini cuma ada satu speaker aja guys. Kalau di bagian bawah masih tersedia lubang jack audio 3,5 mm, mikrofon, dan port USB Type-C. Jadi emang bener ya, HP ini cuma dibekali single speaker aja, dan pasti bakal datar nih suaranya. Nanti kita akan cek. Kalau di sisi kanan masih terdapat tombol volume dan tombol power, yang sekaligus berfungsi sebagai sensor sidik jari. Dan feel-nya waktu ditekan itu terasa agak goyang sedikit guys. Sementara di sisi kiri hanya terdapat tempat SIM tray-nya, dan dia udah menggunakan triple slot ya. Jadi kita masih bisa pakai 2 kartu SIM dan 1 micro SD. Oke, sekarang kita kletek dulu stiker depannya guys. Dan coba nyalakan HP ini untuk pertama kalinya. Dan kayak ginilah penampakan booting awalnya guys. Oke, tadi HP-nya udah saya setting-setting, dan beginilah penampakan awal atau tampilan home screen dari Itel A200 ini guys. Untuk blurnya sendiri juga nggak terlalu banyak ya, kurang lebih cuma segini, dan aplikasi-aplikasi ini pun masih bisa di uninstall guys. Sekarang kita coba cek control centernya. Kalau menurut saya, tampilannya ini mirip banget sama HyperOS ya, atau jangan-jangan mereka berdua sama-sama ngikutin suatu brand guys. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian control center HP zaman sekarang emang mirip-mirip atau ada satu brand yang jadi kiblatnya guys. Sementara itu untuk bezelnya masih belum terlalu tipis ya, apalagi kalau dipasangin casing bawaan seperti ini, bagian bawah terutama di pojok-pojoknya jadi terlihat semakin tebal guys. Begitu juga dengan bezel atas, serta sisi kanan dan kirinya yang juga masih sama-sama tebal. Sedangkan dari belakang seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau casing bawaannya itu juga terlihat agak murahan guys. Kalian bisa lihat sendiri. Lanjut, tadi saya udah download beberapa aplikasi dan juga game untuk mengetes performa dari RAM 3GB ini.
Kalau untuk spek keseluruhannya, HP ini menggunakan chipset Unisoc T7250 ya, yang masih dibuat dengan fabrikasi 12 nanometer, dipadukan dengan UI bawaan Itel, dan sudah menjalankan Android 15 guys. Walaupun berbasis Android Go, untungnya aplikasi-aplikasi besar masih bisa diinstal. Untuk layarnya sendiri masih menggunakan IPS LCD, meskipun begitu refresh rate-nya udah bisa sampai 120Hz guys. Sayangnya resolusinya masih HD+, dengan kerapatan pixel yang cuma 260 ppi. Jadi buat nonton video layarnya agak terasa burik guys. Belum lagi tingkat kecerahannya yang juga tergolong rendah. Kalau dipakai di luar ruangan, tampilannya jadi kurang kelihatan meskipun brightness-nya udah kita mentokin. Audionya juga cuma punya single speaker, yang posisinya itu ada di atas bodinya. Juga nggak ada settingan-settingan tambahan dari sistemnya seperti Dolby Atmos ataupun equalizer. Dan hasil suaranya cempreng kayak gini guys. Kemudian untuk kameranya, di bagian depan dia punya kamera selfie 5 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya cuma 13 megapiksel. Udah itu doang. Nggak ada ultrawide, nggak ada makro, dan fitur-fitur kameranya juga sangat terbatas guys. Sementara untuk hasil fotonya ya sangat standar, warnanya kurang keluar, dan detailnya juga biasa aja. Kalau untuk perekaman video, resolusinya mentok di 1080 30 fps, udah pasti kurang cocok lah buat kebutuhan konten. Karena hasil videonya masih cukup banyak noise, dynamic range-nya juga lambat, jadi harus ditap dulu supaya exposure-nya bisa menyesuaikan guys. Itu pun bagian langit masih sering terlihat putih. Belum lagi autofocusnya yang juga cukup lambat, jadi harus ditap terlebih dahulu. Lalu untuk penyimpanannya masih menggunakan eMMC ya, dengan kapasitas 128 GB. Sedangkan RAM-nya sendiri sebesar 3 GB tadi. Untuk performa dia cuma dapat skor Antutu 356 ribuan. Untuk dipakai harian dengan aplikasi sosmed seperti TikTok itu kerasa nge-lag. Sedangkan untuk aplikasi yang lebih berat lagi kayak Shopee malah masih cukup responsif. Tapi kalau RAM 3 GB-nya udah dibuat multitasking, HP ini udah mulai bikin emosi guys. Lalu kalau untuk main game kayak ML masih cukup playable ya. Saya coba setting rata kanan itu nggak ada masalah yang berarti. Masih cukup nyaman lah buat dipakai main sehari-hari. Mungkin kendalanya cuma di penangkapan jaringan aja, yang saya curiga kayaknya masih kurang stabil ya. Nggak tahu ini cuma punya saya atau device lain juga sama guys. Jadi kesimpulannya untuk HP Itel A200 seharga 1,5 juta ini menurut saya masih kurang menarik ya. Karena dengan harga segitu, RAM 3 GB rasanya udah sangat gak layak walaupun harga RAM lagi naik guys. Memang buat penggunaan ringan dan main game ML masih cukup nyaman, tapi buat multitasking atau kebutuhan yang lebih berat, HP ini udah mulai terasa kewalahan guys. Apalagi fitur-fiturnya juga sangat minim sekali. Jadi kalau kalian emang punya budget segitu, menurut saya masih lebih worth it HP second tahun sebelumnya sih.